Sudah 4 bulan Olga dirawat di rumah sakit di Singapura. Terlepas dari bagaimana kondisinya saat ini, Olga seakan ingin memberi tanda kepada sahabat, keluarga, bahkan rekan kerjanya di dahsyat. Semua ternyata pernah didatangi Olga lewat mimpi. Ada yang 1 kali bermimpi, ada juga yang sampai berkali-kali. Pasca Raffi, Julia Perez, Denny Cagur yang pernah didatangi Olga lewat mimpi, lantas siapa lagi yang pernah didatangi Olga lewat mimpi? Seperti apa mimpinya? Saya udah 3 kali dimimpiin sama Olga. Terakhir itu dimimpiin itu waktu sebelum Lebaran, itu dimimpiin lagi. Gitu. Mimpinya dia minta rokok. Nah gue nggak tahu ya, sama ini kan dia nggak pernah ngerokok gitu ya. Dia minta rokok terus bilang, aduh Mimi lagi stres nih pengen rokok. Ya udah mimpinya gitu doang. Terus ya udah ya kalau yang sebelumnya pernah mimpin itu karena saya belum datang ke sana jenguk dia gitu. Pas sudah jenguk sih abis gitu ya udah nggak terlalu. Kalau aku sih mungkin kemarin sempat mimpi, cuman kan aku sih berpikirnya kok aku bisa mimpi ya, karena aku pribadi mungkin kangen karena udah lama kan ya ini jadi mungkin kangen. Mimpinya sih dia datang ke kantor. Biasanya dia kalau datang tuh pasti minta makan sama Andung, mamahnya Mapera. Nah di situ aku mimpi kayak gitu, dia minta makan sama mamahnya Mapera, minta digorengin tempe goreng karena emang kesukaannya itu. Terakhir sih udah lama banget itu juga baru sekali. Dia cuma datang ketemu, kita lagi jalan gitu, terus dia ngomong, Tar jangan lupa ya semangat kerjanya, jangan malas-malas karena kan lu bekerja seperti ini di dunia entertainment ini kan untuk menaikkan derajat keluarga lu, jadi jangan pernah males. Karena itu pesan terakhir yang gue ingat banget waktu pas dia sakit itu sih. Pernah sekali sempat dimimpiin sama Kak Olga waktu itu. Mimpinya apa sih? Sana sih. Mimpinya waktu itu apa ya, ceritanya aku lagi jenguk Kak Olga, terus Kak Olga tiba-tiba belai tangan aku gitu, terus bilang ajakin dong semua teman-teman kesini Nanas biar aku cepet sembuh kayak gitu. Itu mungkin ya aku ambil maksudnya mungkin Kak Olga kangen sama teman-teman pengen ketemu, cuman kan kondisinya juga lebih baik istirahat dulu aja, takutnya kalau terlalu banyak yang dulu kan jadi malah Kak Olganya nggak istirahat. Yang mengejutkan, Olga pernah mendatangi salah satu rekan kerjanya di dahsyat, yakni Abrar. Dan menurut Abrar, di mimpinya itu Olga justru berpamitan tak bisa menjadi host dahsyat lagi dan meminta maaf. Begitu juga Ayu Dewi pernah bermimpi didatangi Olga di panggung dahsyat. Lain lagi kisah Kemas Rusdi, teman satu manajemen Olga, yang didatangi Olga lewat mimpi sampai 3 kali. Olga datang memakai bando di kepala dengan sweater abu-abu dan tertawa, tapi tidak berbicara sama sekali. Mimpi saya tuh macem-macem. Yang terakhir sih, pokoknya yang terakhir itu karena kayaknya saya kangen banget pas mau tidur tuh. Jadi kangen banget, pokoknya dia sambil senyum aja tangannya gini gitu, senyum gitu. Ya nggak tahu, pokoknya saya tuh mimpinya lagi nggak tahu lagi umroh atau naik haji, pokoknya gitu. Karena mungkin saya sebelum tidurnya lagi mikirin kan mau umroh insya Allah. Ya pokoknya kangen juga. Dan pernah lagi mimpi dia datang ke dahsyat, tiba-tiba duduk gitu. Boy udah sehat gitu. Dah gitu. Aku sempat mimpin. Jadi dia waktu itu duduk pakai sweater, terus dia duduk sweater, udah pakai sweater warna abu-abu, terus dia ketawa. Gitu doang, tapi nggak ngomong, cuman ketawa doang. Sering aku dimimpi 2 kali, 3 kalian sama dia. Aku abis mimpi aku pasti bilang, "Ma, aku abis mimpiin Mimi." Mak kan manggil Olga Mimi ya. Mimpi apa kayak Mas ya, Ma? Tadi ketemu dia lagi pakai sweater abu-abu, pakai bando dia itu, terus dia ketawa. Suatu waktu sih dulu pernah aku dimimpiin sama Kak Olga. Jadi waktu itu aku dulu sih nggak terlalu deket banget sama Kak Olga. Jadi terakhir megang dahsyat udah lumayan lama, terus aku megang dahsyat lagi. Jadi satu waktu aku lagi mau berangkat, buka pintu mobil, terus ada Kak Olga gitu kan di belakang. Bilang Brar gitu, Brar, gue kayaknya besok nggak dahsyat deh, nggak tahu deh gue dahsyat kapan lagi, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, loh kenapa Kak Olga gitu kan, kenapa emangnya gitu kan, tadi perasaan enak, bagus-bagus aja, senang-senang aja gitu kan, nggak tahu
Ya kalau misalnya gue dulu suka ada salah gitu kan, gue dulu suka gangguin lo gitu kan, gue dulu suka agak ngacak-ngacak rundown atau apa, tapi gue tujuannya emang supaya acara emang lagi lebih hidup lagi, karena emang gue ngerasa misalnya feel-nya nggak terlalu bagus nih pas secara rundown nih, terus gue improve lebih ke sana sih. Ya gue minta maaf kalau misalnya dulu gue ada salah gitu, salah di kata, salah di perbuatan, ini gitu sih, gue mohon maaf. Sampein juga ke teman-teman kru, ke teman-teman kameramen, teman-teman audiomen dan yang lainnya kalau misalnya dulu gue pernah salah. Ya intinya setiap orang kan ada kesalahan, gue sih pengennya bisa semuanya bisa memaafkan kesalahan gue gitu. Gue minta maaf sekali lagi gitu. Didatangi Olga lewat mimpi, keluarga maupun para sahabat menafsirkannya sebagai bunga tidur yang dipicu rasa kangen. Tapi acap kali terjadi, mimpi yang disebut bunga tidur mengisyaratkan sesuatu. Lantas, apa makna dari mimpi didatangi Olga yang tengah terbaring sakit di Singapura? Apa kata Mickey Rose yang juga sahabat Olga tentang arti mimpi-mimpi itu? Mimpi itu kan sebenarnya Tuhan sedang berkata sama kita, sedang ngobrol sama kita ya, karena pesan itu kan disampaikan lewat hal macam-macam gitu kan, apapun bisa disampaikan sama Tuhan. Ada yang karena bawah sadar kita sendiri, ada yang memang Tuhan mengirimkan pesan gitu kan, lewat mimpi atau lewat ucapan orang kepada kita atau apa. Pesan itu lewat macam-macam lah gitu. Namanya orang kangen ya mungkin ya gitu kan. Bukan mungkin, kalau menurut saya memang kangen sekali dia gitu kan. Ya bayangin aja kehidupan yang tiba-tiba seperti apa tadinya terus berubah 180 derajat kan, pasti dia kangen sekali, apalagi dengan keadaan yang sangat tidak dia inginkan, dia kaget pasti ya gitu kan. Saya percaya dengan energi manusia itu luar biasa gitu loh. Jadi meskipun secara ruh dia sedang tidur atau apapun lah kata orang, dia koma atau apa ya, istirahat pun, dalam tidurnya dia itu pasti dia ingat sama teman-temannya gitu kan. Dia secara batin, secara naluri, energi itu pasti dia nyampe. Teman mana yang dia mau gitu kan, itu pasti akan didatangi sama energinya dia itu gitu loh. Sama seperti tadi saya bilang kan, telepati, feeling hati itu kuat sekali manusia tuh. Kalau mau konsentrasi aja atau nggak usah konsentrasi deh, dia ngebatin mungkin ya, aduh sedih sekali nih, saya pengen ketemu si A, si B, si C, saya kangen sekali gitu kan, kok saya kayak gini, itu pasti nyampe gitu. Apalagi dia berhari-hari gitu, kasihan banget kan gitu. Kita sebagai teman baik menyampaikan dan memaafkan gitu, karena beliau kan juga sering ngobrol dengan saya gitu ya. Saya juga sering ngasih nasihat, dia juga suka nasihatin saya gitu kan. Ya kita sama-sama lah gitu kan, gak ada yang sempurna di dunia ini. Saling memaafkan, saling memberi, saling menasehati gitu. Jadi mudah-mudahan sih Tuhan ngasih yang terbaik ya. Sebenarnya sih bukan nyari tahu. Jadi lebih ke pengen karena apa yang dia biasa nggak lakuin dilakuin gitu. Jadi saya sempat bilang, kok kayaknya kenapa ya Mimi begini gitu. Taunya waktu itu ya mungkin karena saya udah lama banget juga nggak ke sana gitu. Dari mimpi itu sih sebenarnya yang saya lihat adalah dia tuh emang butuh perhatian aja sih. Maksudnya seorang Olga itu dia lagi kemarin dia butuh teman-teman yang datang terus maksudnya menemani dia dan menghibur dia gitu. Ya, namanya mimpi kan bumbu-bumbu apa sih? Bumbu bunga tidur. Ya pokoknya negatif positif aja lah kalau mimpi itu. Mudah-mudahan mimpi yang terbaik buat Olga juga sih. Ya insya Allah lah, mimpi-mimpi itu selain juga keinginan kita untuk ketemu, kerinduan kita sama orang yang kita mimpiin, insya Allah juga jadi pertanda hal baik akan terjadi ya sama yang kita mimpiin, insya Allah lah. Kalau aku sih ngomentarin teman-temannya Kak Olga, mimpiin Kak Olga pamit ya. Aku nggak tahu sih, wallahu alam ya, wallahu alam namanya mungkin teman-temannya juga sih nggak tahu sih. Aku coba berpikir positif, mungkin teman-temannya emang merasa deket banget gitu kan, merasa kangen gitu kan, sudah tidak terlalu banyak kabar tentang Kak Olga juga. Jadi ya itu sih mungkin saya sih dimimpiin. Aku sih coba berpikir positifnya aja gitu.
Seperti apa sosok Olga yang sudah 4 bulan terbaring di rumah sakit di Singapura? Benarkah Mak Vera tinggal di apartemennya berhadapan dengan jendela kamar tempat Olga dirawat? Benarkah pula rumah Olga di Durensawit sudah dijual dan rumah di Gatot Subroto dikontrakan? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Semua pernah didatangi Olga lewat mimpi, mulai dari rekan kerja, sahabat hingga keluarga. Mulai dari mimpi sedih, senang, hingga minta maaf. Tapi bagaimana kondisi Olga kini yang sudah terbaring selama 4 bulan? Lantas bagaimana Mak Vera mengawasi Olga? Benarkah apartemen tempat keluarga Olga menginap berhadapan langsung dengan jendela kamar rawat Olga di rumah sakit di Singapura? Lalu mengapa pasca muncul kabar rumah Olga akan dijual, kini ada kabar rumah tersebut sudah dikontrakkan?